kesempatan kali ini, kami dari Politeknik Negeri Batam akan mempresentasikan hasil riset investasi terhadap PT Alam Tri Research Indonesia Tbk. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah saham perusahaan masih layak dijadikan pilihan investasi berdasarkan kondisi fundamental, valuasi, serta berbagai risiko yang dimiliki perusahaan. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami memberikan rekomendasi buy dengan potensi upside sebesar 13,5%. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum bisnis PT Alam Tri Research Indonesia Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Padang Karunia, pada tahun 2008 menjadi nama PT Adaro Energi Tbk, selanjutnya berganti nama menjadi PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada tahun 2002, dan sejak tahun 2024 resmi menggunakan nama PT Alam Tri Research Indonesia Tbk sebagai bagian dari transformasi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan. Dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari penjualan batu bara, diikuti jasa pertambangan dan bisnis tenaga listrik. Perusahaan juga menghasilkan batu bara metalurgi yang digunakan sebagai bahan baku industri baja. Keunggulan utama Alam Tri adalah bisnisnya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi, penambangan, logistik, pengolahan mineral, hingga bisnis energi. Selanjutnya, struktur kepemilikan saham didominasi oleh PT Adaro Strategic Investment dengan porsi sekitar 47,8%, diikuti kepemilikan pabrik sebesar 39,6%. Dari sisi pasar, Indonesia menjadi tujuan penjualan terbesar, disusul Jepang, India, Cina, Korea Selatan, dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pasar domestik yang kuat sekaligus jangkauan ekspor yang luas. Berdasarkan grafik laba tahun 2021 hingga 2025, perusahaan mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2022. Kemudian, laba kembali menyesuaikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Secara keseluruhan, Alam Tri memiliki fundamental bisnis yang kuat dengan model usaha yang terintegrasi dan pasar yang luas. Selama periode tahun 2021 hingga 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif stabil, inflasi yang kembali terkendali, pertumbuhan PDB yang konsisten di kisaran 5%, serta pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menciptakan lingkungan bisnis yang cukup kondusif. Bagi Alam Tri, kondisi ini menjadi keuntungan karena mayoritas pendapatan perusahaan berasal dari ekspor batu bara yang menggunakan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat. Namun selain faktor makro, kinerja Alam Tri juga sangat dipengaruhi oleh harga batu bara sebagai komoditas utama perusahaan. Terlihat pada grafik bahwa harga batu bara mencapai puncaknya pada tahun 2022, kemudian menurun hingga tahun 2025 seiring normalisasi pasar energi global. Penurunan ini memberikan tekanan terhadap pendapatan dan laba perusahaan tambang. Meskipun demikian, Alam Tri tetap mampu mempertahankan profitabilitas yang kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi operasional yang baik dan mampu menjaga kinerjanya di tengah penurunan harga komoditas batu bara. Dengan demikian, kombinasi kondisi makro yang stabil dan kemampuan Alam Tri mempertahankan profitabilitas di tengah siklus penurunan harga batu bara menjadi indikator positif yang mendukung prospek daya tarik saham perusahaan bagi investor. Selanjutnya adalah tinjauan industri dan posisi persaingan. Pertama, dari sisi persebaran pasar global, pelanggan utama Adaro masih terkonsentrasi di kawasan Asia, seperti Indonesia, Jepang, Cina, India, dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan batu bara masih didominasi oleh sektor pembangkit listrik, industri baja, manufaktur, serta pengolahan mineral, sehingga kawasan Asia tetap menjadi pasar yang strategis bagi Adaro. Selanjutnya, berdasarkan poster Five Force, industri batu bara memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena banyak perusahaan besar yang menawarkan produk yang serupa. Namun, ancaman pendatang baru relatif rendah. Mengingat industri ini membutuhkan investasi yang besar, perizinan yang ketat, serta infrastruktur yang kompleks. Di sisi lain, daya tahan pembeli cukup tinggi karena mereka memiliki banyak pilihan pemasok, sedangkan daya tawar pemasok dan jam produksi substitusi masih berada pada tingkat sedang. Untuk mengevaluasi kondisi internal perusahaan, kami menggunakan Econometrics. Hasilnya menunjukkan bahwa Adaro memperoleh skor 3 dari 4, yang berarti perusahaan memiliki kondisi internal yang kuat. Nilai ini menunjukkan bahwa Adaro mampu memanfaatkan kekuatannya, serta mengelola kelemahan yang dimiliki dengan baik dibandingkan sebagian besar kompetitornya. Sementara itu, pada Econometrics, Adaro memperoleh skor 3,54 dari 4. Skor ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merespon peluang maupun ancaman dari lingkungan eksternal. Hasil tersebut juga didukung oleh analisis PESTEL yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, isu lingkungan, serta regulasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja industri pertambangan. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang direkomendasikan adalah memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang pertumbuhan industri, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi, menjaga fleksibilitas biaya ketika harga batu bara berfluktuasi, serta memperkuat hubungan dengan pemasok guna mengurangi risiko operasional. Kesimpulannya, berdasarkan analisis industri dan lingkungan bisnis,
Adro berada pada posisi yang kompetitif, dengan kondisi internal yang kuat, serta kemampuan yang baik dalam menghadapi dinamika eksternal. Hal ini menjadi dasar bahwa Adro memiliki prospek yang positif untuk mempertemukan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis keuangan PT Alam Tri Research Indonesia Tbk atau disebut dengan ADRO. Pertama, dari proyeksi pendapatan dapat dilihat bahwa pendapatan ADRO mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 8,10 miliar US dollar. Kemudian menurun menjadi sekitar 1,87 miliar US dollar pada tahun 2025 akibat normalisasi harga batu bara setelah periode komoditi super cycle. Hal ini tercermin dari CAGR History 2021 sampai 2025 sebesar minus 17,23%. Namun pada periode proyeksi pendapatan diperkirakan kembali meningkat menjadi sekitar 2,76 miliar US dollar pada tahun 2026 dan relatif stabil hingga 2030 dengan CAGR minus 0,98% yang menunjukkan kondisi bisnis mulai lebih stabil. Selanjutnya, dari sisi profitabilitas, ADRO mencatatkan kinerja terbaik dibandingkan perusahaan sejenis seperti Bumi, Games, AMMN, dan Archie. Selain itu, proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan rasio gross profit margin operating profit margin, net profit margin, ROA dan ROE tetap berada pada level yang baik sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan. Pada aspek dividen, ADRO juga mempertahankan dividen payout ratio di atas 80% selama periode proyeksi, didukung oleh peningkatan earnings per share dan dividen per share, sehingga memberikan daya tarik bagi investor yang mengutamakan pendapatan dividen. Kemudian, rasio pemutaran aset menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang masih berada di bawah rata-rata industri, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja operasional. Terakhir, berdasarkan Almazia Score, ADRO berada pada kategori gray area dengan rata-rata histori 2,55 dan proyeksi 2,02. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan masih cukup aman, meskipun perusahaan tetap perlu menjaga efisiensi operasional dan struktur keuangannya agar risiko finansial dapat diminimalkan di masa mendatang. Secara keseluruhan, ADRO masih memiliki fundamental yang kuat, profitabilitas yang tinggi, serta kebijakan dividen yang menarik, sehingga tetap layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang. Kami menghitung nilai intrinsik ADRO menggunakan metode DCF FCFE untuk mengukur potensi cash flow yang akan diperoleh perusahaan dari ekuitas yang dimilikinya. Model FCFE ini kami pilih karena secara konsisten struktur permodalan ADRO menggunakan ekuitas. Menggunakan asumsi suku bunga acuan Bank Indonesia per 21 Mei 2026 sebesar 5,25%. Sebagai aset bebas risiko, kami kalkulasikan cost of equity sebesar 6,52%. Pertumbuhan terminal growth rate yang kami dapatkan yaitu 5,24%. Melalui metode FCFE ini kami mengukur harga wajar saham ADRO berada di angka Rp2.493, mengindikasi saham ini masih sangat undervalue dengan harga pasar per 21 Mei 2026 yaitu Rp2.210. Konsistensi ADRO sebagai emiten yang berorientasi pada dividen semakin meyakinkan kami untuk melengkapinya dalam analisis dividen discounted model. Berdasarkan rekam jejak ADRO secara historis di mana dividen payout ratio selalu unggul dari peers, kami memproyeksikan rasio pembayaran ADRO akan terus dipertahankan secara sehat di atas 80% untuk periode 2026 sampai 2030. Menggunakan DDM ini kami mendapatkan nilai wajar ADRO sebesar 2.184 per saham di mana nilai tersebut masih wajar dari harga pasar saham per 21 Mei 2020. Untuk menyempurnakan analisis kuantitatif, kami melakukan valuasi relatif menggunakan per PBV and EV/EBITDA sebagai performa acuan harga saham di bursa. Perhitungan rata-rata historis 5 tahun menargetkan nilai wajar per sebesar Rp2.384 per saham, PBV sebesar 2.421, sementara itu pendekatan EV/EBITDA benchmarking terhadap kompetitor utama seperti Bumi, Games, AMMN, dan Archie menghasilkan nilai intrinsik tertinggi mencapai 3.082 yang mengindikasikan masih undervalue dengan harga pasar ADRO per 21 Mei 2026 yaitu Rp2.210. Kami juga melakukan analisis simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi untuk menguji ketahanan model valuasi kami di tengah volatilitas komoditas. Hasil pengujian membuktikan model kami robust atau tahan dengan probabilitas beli mencapai 70% melalui pembuatan presisi 54,55% untuk pendekatan absolut dan 45,45% untuk pendekatan relatif. Kami dengan bangga merekomendasikan beli saham ADRO dengan target harga Rp2.508 per saham yang mempresentasikan potensi upside sebesar 13,50%. Dalam menjalankan bisnisnya, ADRO memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. ADRO berkomitmen kuat terhadap tanggung jawab dan sosial, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik. Dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang sangat baik, ADRO berupaya dalam pengurangan emisi, implementasi net zero emission, serta berpartisipasi aktif dalam program penilaian proper. Untuk mendukung pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan lingkungan, ADRO menjalankan program Corporate Social Responsibility yang terstruktur dan berkelanjutan. Dan ADRO juga telah menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance secara konsisten. Komitmen kuat ADRO terhadap prinsip berkelanjutan juga dibuktikan dengan efektivitas inisiatif pengurangan emisi yang diterapkan, mempertahankan rating A dalam MSCI ESG rating, serta memperoleh nilai 83,58 dari penilaian ASEAN Corporate Governance tahun 2025. ADRO menghadapi 6 resiko investasi, mulai dari resiko kegagalan diversifikasi bisnis non batubara, perubahan regulasi dan ESG, hingga volatilitas harga komoditas dan pelemahan ekonomi global. Ada juga resiko operasional seperti keselamatan kerja dan gangguan produksi. Meski begitu, ADRO telah menyiapkan mitigasi yang solid melalui pengawasan proyek berkala dan evakuasi tahapan proyek, penguatan tata kelola dan ESG, diversifikasi bisnis ke aluminium dan energi terbarukan, kontrak jangka panjang untuk stabilitas harga, serta penerapan standar keselamatan kerja yang ketat.
Dengan mitigasi risiko yang jelas dan strategi diversifikasi yang kuat, kami tetap merekomendasikan pembelian saham Adro sebagai peluang investasi jangka panjang.